Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis sistem K3 di industri UKM Keripik Tempe Putra Ridho. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dan dua teman saya yaitu ada Nino Villa dan Valdo Leo. Baik, di sini ada latar belakang. Pada zaman modern seperti ini, dunia kerja, bisnis, sekolah, dan yang lainnya akan selalu berkaitan erat dengan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, atau yang sering disingkat dengan K3. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa aspek-aspek atau prinsip K3 sudah harus ada dan diterapkan di berbagai sektor dan di kehidupan masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi kasus kecelakaan kerja seperti konsleting, dapat mengakibatkan kebakaran, adanya kebocoran gas beracun, terpapar radiasi, dan sebagainya. Pada kenyataannya, terkadang masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa K3 ini bukanlah masalah yang begitu penting. Analisis sistem K3 ini juga sangatlah penting untuk diterapkan di perusahaan atau industri, baik itu industri berskala kecil maupun besar. Hal-hal tersebutlah yang membuat kami menyusun tugas besar ini. Kami ingin mengetahui sekaligus dapat memahami sistem K3 yang diterapkan di industri, baik industri kecil maupun besar. Baik, di sini ada deskripsi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus yaitu keripik tempe Putra Ridho. Keripik tempe merupakan suatu UKM yang bergerak di bidang makanan ringan yaitu keripik tempe. UKM ini berlokasi di Jalan Sanan nomor 46 Malang. UKM ini dikelola oleh Bapak Kosim yang juga merupakan pendiri Putra Ridho. Usaha keripik ini menjalankan proses mulai dari proses membuat tempe, pemotongan tempe, penggorengan, hingga pengepakan. Nah, di usaha keripik tempe ini banyak varian rasa, sekitar ada 23 varian rasa. Nah, selanjutnya kita menganalisis kondisi existing. Yang pertama itu kita mengidentifikasi bahaya. Nah, berdasarkan analisis kondisi existing tempat kerja, terdapat beberapa hal yang teridentifikasi dalam bahaya. Yang pertama itu ada luka bakar. Nah, karena pada proses pengemasan ataupun packaging, para pekerjanya itu menggunakan lilin dengan cara membakar ujung kemasan tanpa menggunakan sarung tangan ataupun pelindung tangan. Hal ini yang dapat menyebabkan luka bakar. Dan yang kedua itu ada nyeri tulang, kram, dan lain-lain. Jadi berdasarkan video, proses pengadukan adonan itu pekerjanya hanya duduk membungkuk di lantai. Ini kurang ergonomis sehingga dapat menyebabkan nyeri tulang dan kram. Dan yang ketiga itu ada karyawan bisa saja terjatuh ataupun tersandung karena di video tata letak fasilitas itu tidak beraturan dan sangat berantakan. Hal ini yang dapat memicu terjadinya karyawan bisa saja terjatuh ataupun terpeleset. Dan yang terakhir itu ada luka ringan seperti jari terpotong. Nah, karena pada proses pemotongan tempe dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan pisau. Setelah mengidentifikasi bahaya, selanjutnya kita menganalisis keselamatan lingkungan. Nah, jadi ada beberapa hal yang mengganggu keselamatan lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran lingkungan. Di video UKM ini menggunakan tepung pada kemasan kecil yang banyak. Nah, hal ini tidak efektif untuk produksi tempe dalam kapasitas yang besar. Oleh karenanya, banyak sampah plastik yang terbuang dalam proses produksi sehingga berpotensi menyebarkan lingkungan di sekitar tempat produksi.
Dan yang kedua ada pembakaran plastik. Nah, jadi produk keripik tempe yang dihasilkan pada UKM ini itu menggunakan kemasan plastik yang direkatkan secara manual menggunakan api kecil. Nah, kegiatan memanaskan ataupun membakar plastik dengan api kecil ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan. Nah, selanjutnya kita menganalisis pelaksanaan K3. Nah, berdasarkan pengamatan kerja yang telah dilakukan, ada beberapa pekerjaan yang dapat menyebabkan potensi bahaya pada dan keselamatan lingkungan. Adapun beberapa hal yang harus dievaluasi, yaitu dengan diberikannya alat penghisap asap dapur, dan untuk karyawan yang menggoreng harus menggunakan sarung tangan dan masker sebagai alat pelindung diri. Dan setelah itu ruang kerja harusnya dibikin lebih luas lagi untuk meminimalisir adanya karyawan yang bertabrakan. Pada video terlihat tata letak ruangannya itu sangat sempit sehingga berpotensi cedera fisik seperti terpleset maupun terjadi tumpahan barang yang dibawa oleh karyawan. Selanjutnya ada solusi dan usulan perbaikan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada penggunaan APD sederhana dengan menggunakan sarung tangan, masker, dan juga celemek. Dan yang kedua itu ada menambahkan meja pada setiap proses kerja agar pekerjanya itu melakukan semua pekerjaan di atas meja sehingga dapat menghindari resiko cedera ataupun nyeri tulang. Dan ketiga ada mengatur tata letak kerja agar lebih rapi lagi dan sehingga dapat memaksimalkan ruang gerak para pekerja. Dan yang keempat ada menyediakan kotak P3, dan yang kelima ada menyediakan alat pemadam api, dan yang terakhir itu ada penataan fasilitas sesuai dengan alur dari proses kerja. Selanjutnya, alat bantu usulan. Kami melihat UKM Putra Ridlo masih menggunakan cara manual dan kurang efektif pada proses pengemasan keripik tempe. Selain kurang efektif, terdapat dampak yang cukup serius terhadap keselamatan lingkungan. Oleh karenanya, kami mendesain alat bantu untuk membantu UKM Putra Ridlo dalam proses pengemasan. Alat bantu ini kami namakan Sealer Machine with Pedals. Nah, materialnya terbuat dari ABS resin dan stainless steel untuk rangkanya, dengan dimensi panjang 45 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 65 cm. Nah, fitur pada alat ini dilengkapi dengan pemanas yang mampu merekatkan kemasan plastik agar tidak ada udara yang masuk ke dalam produk, sehingga membuat keripiknya lebih renyah dan tahan lama. Kelebihannya mudah dioperasikan karena menggunakan pedal pada bagian kaki, sehingga kedua tangan hanya perlu fokus mengarahkan kemasan pada mesin sealer. Nah, fungsi alat ini untuk mempercepat proses pengemasan dan yang terpenting adalah mengurangi dampak buruk pada lingkungan dan juga kesehatan. Selanjutnya, analisis layout existing dan layout usulan. Bisa dilihat pada layout existing kondisinya tidak teratur, tempat produksi yang cukup berdekatan satu sama lain, dan area bahan baku yang tidak tertata rapi, sehingga membuat lingkungan area produksi tidak sehat dan kurang higienis. Untuk itu, kami mendesain layout usulan dengan jarak antar area yang satu dengan yang lain sudah kami perhitungkan. Kami mengubah posisi proses penggorengan di bagian atas kiri agar mobilisasi pekerja sesuai dengan proses pembuatan, yaitu setelah pemotongan tempe mentahan langsung masuk ke proses pengadonan dan kemudian tempe digoreng pada kuali penggorengan. Nah, setelah digoreng, tempe kemudian mengarah ke prosedur selanjutnya, yaitu penirisan, yang juga berdekatan dengan tempat penggorengan. Setelah ditiriskan, mobilisasi pekerja mengarah ke belakangnya, yaitu area pemilihan, dan kemudian pengemasan. Nah, setelah dikemas, tempe pun siap dipajangkan di area penjualan, yaitu pada bagian depan di rak produk dan atau etalase produk. Nah, dengan layout yang kami buat ini, kami yakin potensi bahaya yang telah kami analisis sebelumnya boleh berkurang. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pengamatan pada UKM Keripik Tempe Putra Ridlo, ternyata UKM tersebut memiliki resiko kerja yang cukup tinggi,
Implementasi K3 pada setiap sektor usaha sangatlah penting. Penerapan prosedur kerja yang lebih aman dan lingkungan kerja yang kondusif merupakan langkah preventif yang mampu mengurangi kerugian yang jauh lebih besar. Pada UKM Keripik Tempe Putra Ridlo, permasalahan terkait tempat produksi dan pilihan peralatan yang sesuai menjadi sebuah permasalahan yang menciptakan solusi, yaitu alternatif layout tempat produksi yang lebih efisien dan alat bantu usulan yang lebih efektif dengan risiko kecelakaan yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.